Sudahkah terlihat kawan-kawan? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Silakan. Nah, karena siapa yang mau berdiskusi pada pagi hari ini, yang mau menyampaikan pendapat? Clue dari saya teman-teman nggak perlu masuk ke ranah regresinya. Oke, regresi kita tinggalkan aja as it is. Oke, maksudnya saya tidak minta teman-teman untuk membahas kelogisan dari sisi regresi, bukan itu. Ya, lihat dari alur pertama sampai ketemu SK itu, menurut teman-teman itu logis atau enggak? Oke, ya silakan lanjutin. Itu ada yang raise. Kalau menurut Mas Maul sendiri gimana tentang alur-alur ini? Astagfirullah, itu Niken naik apa angkat tangan deh kayaknya. Iya. Oh, Boleh. Niken. Niken. Maaf, sinyal aku kepotong. Kok kalau dari data sampelnya itu nggak tahu ya aneh apa enggak, tapi kok yang data 96 tuh jaraknya 0 tapi dia travel cost-nya tinggi banget. Apa itu juga mempengaruhi ya? Berarti yang jawaban Niken tadi, kata yang ke-99 itu merupakan outlier ya? Ya menurutku aneh aja. Soalnya jaraknya 0, travel cost-nya tinggi banget. Tapi nggak paham juga sih. Itu kan pasti berpengaruh juga. Yuk, Fahri. Silahkan Fahri. Oke, menurut saya itu
hampir persis sama kayak Niken tadi ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari datanya itu eh, nilai minimal dari travel cost itu kan tadi ada 53.000 ya. Jaraknya itu 110 dan itu nggak masuk akal banget dan jumlah kunjungannya hanya sekali. Tapi kalau misalnya kita lihat dari data tersebut, travel cost paling maksimal itu 9.935.000. Nah, itu dia jumlah kunjungannya bisa sampai 5 kali gitu. Itu menurutku bakal mempengaruhi nilai ekonomi dari ini sih, dari objek yang akan dinilai gitu. Jadi menurutku masih terlalu banyak outlier. Jadi Ya berarti kayaknya nggak datanya, outlier ya. iya, jadi Kita kayaknya keluarkan aja. jadi lebih baik dikeluarkan gitu. Oke. Terima kasih. Sebenarnya itu kalau misalkan travel cost ini yang paling menentukan tuh jarak atau harga tiket atau kebutuhan konsumsinya sih. Siapa tahu mungkin yang jaraknya 0 pun memang bisa lebih mahal karena memang kebutuhannya lebih mahal selain dari biaya transportasi ya gitu. Ini kalau dari kalian ya, yang ini ada masalah nggak? Total masuk akal nggak? Dengan total kunjungan per tahun 184, rata-rata pariwisatawannya segini. Masuk akal? Saya nggak masuk akal. Ya. Menurutku nggak masuk akal sih. Soalnya ada timpang tindih gitu. Ada yang 14 juta, ada yang sampai 144 juta. Jadi rentangnya itu terlalu jauh untuk dikatakan rata-rata gitu. Setuju sama aku. Bentar ya. Kalau datanya sudah terdistribusi normal belum? Soalnya waktu aku buat tuh grafiknya tuh ada yang mana ya? Ini loh. Set. Terus langsung gini. Gitu. Salah. Mana? Gini. Kalau itu nggak apa-apa nggak sih? Jadi isinya kosong. Kayaknya masalah di sampelnya nggak kayak aneh gitu. Iya benar, belum terdistribusi. Terdistribusi normal juga. Harusnya kalau menurutku gitu. Soalnya Coba. jomplang banget. Ntar aku coba buka Excel.
Ini yang aku buat tuh kayak gini deh, apa data distribusinya. Kok kayak gini tuh normal nggak? Harusnya nggak normal kan, harusnya kan yang paling tinggi itu yang di tengah. Kayak Coba kita keluarin yang outlier-nya. Yang ini keluarin nggak nih? kalau menurutku sih aku keluarin ya. Soalnya kan kalau semakin dekat semakin murah nggak sih travel cost-nya? Oh ya. Bisa nggak sih Excel dibuat kayak ngecek data keberapa yang outlier kayak SPSS gitu loh? Nggak bisa ya? Yang Bukan otomatis tuh. Bukan nggak bisa, kayaknya aku nggak ngerti. Ini juga ya. Travel cost-nya 8 juta. Iya, iya. ini. Ya menurut kalian jumlah kunjungan itu ngaruh nggak ke travel cost-nya? Kalau misalnya jumlah kunjungan semakin banyak, travel cost-nya semakin dikit atau gimana? Kalau yang aku lihat tuh, kalau misalnya jumlah kunjungannya banyak, surplus konsumennya lebih tinggi deh. Jadinya segini nih. Kalau misalkan dimasukin, udah. Jadi turun. Jadi turun. Segini. Masuk akal gak? Masih terlalu tinggi sih menurutku. Maul, kalau menurutku kan gimana ya, kalau TCM itu kan yang jadi proksinya kemarin kan itu biaya perjalanan kan, berarti travel cost-nya kan. Kalau di situ kan paling tinggi di travel cost-nya 9 juta, sekitar 9 juta. 9 juta berapa gitu. Terus ada satu data ke berapa itu? Travel cost-nya cuma 53.000. Nah, kalau di CCM kan teori permintaan konsumen di mana nilai yang diberikan seseorang disimpulkannya itu dari biaya yang dikeluarkan untuk berwisata. Kalau dilihat dari regresinya juga kan, kalau jarak yang sebelum masih ada outlier itu kan jaraknya positif.
yang diregresi juga ikut itu sih berarti sih outlier juga, tapi TCM yang travel cost method itu yang 53.000 menurut kalian itu juga outlier bukan sih? Yang ini ya? Iya, jaraknya itu juga 110. Itu makanya kan ini kan sebenarnya dari menurut aku ya, ini kan dari preferensi orang kan, para pengunjung, data pengunjung. Makanya ini kan total kunjungan pengunjung pasti berbeda-beda kan. Siapa tahu mungkin yang juta-juta ini emang biaya pengunjungnya tuh emang gede gitu. Siapa tahu yang 900, yang 110 tadi tuh 53.000 emang cuma buat tiket sama transportasi doang. Tapi memang timpang banget sih. Dari 6 juta ke 50.000 ya. Iya sih. Ul mau nambahin lagi, Ul. Iya, so, mangga. Oke. Itu kayak data nomor 7 ya. Nomor 7. Nah, itu kan travel cost-nya itu sekitar 8.948 ya. Tapi income dia tuh cuma 5 juta, Ul. Itu nggak mungkin banget, Ul. Nggak mungkin banget kan, Ul. Income-nya 5 juta, tapi dia buat jalan-jalan 8 juta. Itu uang 3 jutanya dari mana, Ul? Pakai pay letter di Waduh, Traveloka. pay trend. Uang dari mana? Aku pengen ini dong, mau tanya gitu. Kalau total kunjungan sama respondennya kan itu total kunjungannya itu beribu-ribu ya, sedangkan respondennya itu cuma 100. Itu kayak mempengaruhi ke datanya nggak sih? Sebenarnya kan kalau pada dasarnya, kalau menurut ilmu statistik kan minimal 30 kan. Sebenarnya tidak apa-apa, kemarin kata Bapak juga. Berarti Gimana udah menurut? mewakili respondennya kali ya? Iya. Berarti tak simpulkan saja ya. Disimpulkan saja, berarti menurut kita semua yang salahnya itu dari data sampelnya gitu. Mungkin banyak orang atau pengunjung yang asal-asal misinya. Jadi datanya tidak mencerminkan sebenarnya. Dan apa ya, mungkin salahnya banyaknya di travel cost dan juga logika lainnya ya, kayak misalkan biaya apa di travel cost-nya tinggi tapi income-nya malah lebih kecil gitu ya, mungkin itu sih. Udah itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya senang lah melihat obrolan teman-teman. Ya, harus banyak-banyak kayak gini kayaknya. Ya nggak, Mas Fari? Ya nggak? Daripada ngobrol. Oke, daripada keluar. Makasih Mas Iksan yang sudah siap dikorbankan, gitu ya. Dan makasih buat teman-teman yang sudah ikut, ya, sukarelawan ya, supaya kelas ini ada yang bisa dikorbankan. Oke. Sebenarnya arahnya memang saya sepakat dengan beberapa data yang sifatnya outlier. Sebenarnya data, ada beberapa data yang dummy, teman-teman. Suara saya oke di sana? Oke di sini? Oke. Ada beberapa data yang dummy, teman-teman. Tapi yang mau saya tekankan adalah di sisi sebelah kiri itu memang kecil banget, ya, jumlah kunjungan 1. Jadi memang itu menjadi permasalahan buat teman-teman ETCF. Boleh dicek lagi, Mas? Boleh di-share lagi, Mas Maulana? Sebentar. Oke. Sekarang lihat di total jumlah surplus konsumen deh. Ya. Oh, nomor keberapa? Ini udah dikeluarin nggak apa-apa? Nggak masalah. Oke.
Sebenarnya ini pertama kali ketika saya ngeliat Excel ini, saya agak bingung gitu ya, tapi karena ini sudah punyanya dosen yang atau mungkin para peneliti yang lebih berpengalaman, saya biarkan apa adanya. Tapi coba kita lihat. Di kolom nomor G106, itu adalah rata-rata surplus konsumen per wisatawan, ya nggak? Oke, teman-teman? Oke. Oke, Pak. Berarti yang nomor G106 itu adalah rata-rata surplus konsumen per wisatawan. Jadi ada total surplus konsumen, kita bagi ke jumlah wisatawan. Jumlah wisatawannya berapa? Maksudnya responden kan ini? Ya enggak? Ini adalah responden. Jadi kita bagi dengan 100 harusnya. Oke. Kemudian di bawahnya itu apa teman-teman? Apa Mas Molan? Rata-rata surplus per Wisatawan wisatawan per kunjungan. Maksudnya apa ya? Jadi setiap kunjungan rata-rata surplusnya tuh menurut para pengunjung tuh segini loh, 300.000. Oke. Coba deh di kolom di atas G106 kasih summary dulu. Sum dulu. Itu kan udah rata-rata ya. Coba kita di G105 itu coba bikinin summary deh. Summary dari semua surplus konsumen. Oke. Naikin ke atas. Sip. Oke. Oke. Kemudian itu adalah total surplus konsumen. Kok jauh banget ya? Totalnya sumnya adalah 5 miliar gitu ya. Sedangkan rata-rata SK per responden gitu ya. Mungkin saya lebih senang ngomongin surplus konsum per responden 100. Oke, naikin dikit berarti itu. Sampai 104 aja harusnya. Average-nya itu kolom average-nya sampai 104 harusnya. Oke. Berarti rata-rata untuk keseluruhan responden itu 57 juta. Oke. Terus bawahnya lagi, itu rata-rata surplus konsumen kita bagi dengan berapa? 178. Ya enggak? Oke. Coba bayangin, kita punya surplus konsumen, kita rata-ratain, kita bagi lagi ke jumlah total kunjungan. Oke. Padahal total kunjungan ini adalah total kunjungan dari, bukan saya nge-share screen, sorry. Padahal total kunjungan ini adalah dari berapa orang tuh? 178 itu. Dari 65.000 ya. Oke, 65.000 itu kan jumlah real asli. Kita dapat data itu dari pengelola tempat wisata, ya enggak? Itu data populasi. Pokoknya yang datang seabrek-abrek selama setahun itu adalah 65.000 orang. Oke, sekarang dari responden, kita punya total surplus konsumen. Yang nanti dikalikan dengan 65.000 itu apa, Mas Maulana di atas? Yang kita kalikan apa? Yang perkunjungan, Pak. Oke, berarti yang kita kalikan adalah rata-rata surplus konsumen per kunjungan. Oke, semuanya? Oke, sampai sini dapat? Ya, oke. Sekarang yang sebenarnya kita kalikan dengan apa tadi? Yang di bawah, kita perlu rata-rata surplus konsumen per kunjungan. Oke. Kalau saya tanya, rata-rata surplus konsumen per kunjungan kita dapat dari mana, teman-teman? Ini matematik aja. Kita punya total kunjungan, kita punya total surplus konsumen, yang kita perlukan adalah rata-rata surplus konsumen per kunjungan. Itu gimana cara nyarinya? Gimana Mas mau? Matematik aja. Coba deh, pakai ke atas deh. Bukan per wisatawan ya, Pak ya? Berarti ini dibagi ini aja, Pak. Oke, kali ini kita coba lihat ke atas lagi deh, ke bagian kolom atasnya. Tadi kata-kata itu. Yang mau keluar aja. Oke, yang mau ngomong aja. Oke, silakan aja. Kalau mau berpendapat, takutnya saya nggak ngelihat ada yang angkat tangan atau apa, langsung ngomong aja. Di sini kita di kolom I20, nilai ekonomi, kata Excel ini ya, itu adalah rata-rata surplus konsumen per kunjungan ya, dikali total kunjungan dalam setahun. Oke, jadi kita dapatnya apa? Total surplus konsumen selama setahun, kan gitu ya. Oke, sekarang saya mau meng-highlight tulisan rata-rata SK per kunjungan. Oke,
rata-rata surplus konsumen per kunjungan itu cara nyarinya gimana, teman-teman? Gimana sih cara nyari rata-rata gimana? Oke, Dikalikan dengan teman. total tadi Pak. Jadi Pak. Iya, ya, oke. Sekarang gini, kita punya Mas Fahri, Mas Adit, Mbak Diana, Mbak Maulana, Mutri, Afan, dan Mas Aziz. Kita punya data tinggi badan. Oke, oke. Sekarang kita mau cari berapa rata-rata tinggi badan dari orang-orang ini. Cara nyari gimana? Jumlah keseluruhan tinggi badan dibagi jumlah orangnya, Pak. Bagi jumlah orang. Oke. Sekarang Mas Fahri, saya tingkatin lagi kasusnya ya. Orangnya masih sama, Mas Fahri, Mas Adit, saya, Mbak Diana, Mas Maulana, Mas Putri, Mbak Putri, sorry. Ini yang kelihatan paling atas saja sebenarnya. Sekarang kita ngeliat, Mas Fahri sehari makan 3 kali. Ya. Jumlah jajannya itu 40.000 misalnya. Adit 2 kali 80.000. Oke. Diana 1 kali tapi 100.000. Saya 2 kali tapi 100.000. Putri 3 kali 500.000. Nah, dia crazy rich soalnya dia. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya adalah berapa rata-rata biaya makan, berapa biaya dikeluarkan per makan, per sekali makan. Gimana caranya? Oke. Saya ulangi, yang dibutuhkan adalah bukan rata-rata jumlah biaya per orang, tapi saya butuh jumlah rata-rata uang yang dikeluarkan sekali makan. Caranya adalah dibaginya masing-masing. Total bukan? biaya makan dibagi sama jumlah kali makan. oke. Saya dua-duanya kayaknya sama ya. Sorry, saya nggak begitu nyambung nih. Yang pertama sama kedua kayak dua-duanya sama kan, Mas Jadi maksud? Iya, dibaginya per orang gitu Pak. Jadi Pak. Dibagi per orang? Iya, karena masing-masingnya kan tadi beda. Oke. Oke, gimana nih? Beda berarti nih. Afan sama Langit beda nih berarti omongannya. Silakan berdua diselesaikan dulu deh. Kita tunggu ya mereka berdua ngobrol, teman-teman ya. Afan sama Langit ya, open mic lah. Yang benar yang mana nih? Yang satu dibagi jumlah makan, yang satu dibagi jumlah orang. Silakan. Selesaikan. Nanti kita cari yang menang siapa, kita bukan yang menang. Diselesaikan, diskusikan. Saya juga dibagi jumlah makan Pak, tapi kayak kayak Mas Aziz, Mas Adit segala macam itu ngitungnya satu-satu gitu Pak. Kalau Mas ini berapa, Mas ini berapa, nanti mungkin baru di rata-ratain. Oke. Intinya sama gitu ya. Oke. Ketika kita mencari rata-rata biaya makan per orang, maka kita akan totalkan biaya makannya dibagi orangnya. Oke. Kalau kita nyari biaya per sekali makan, maka kita akan nyari total biaya makannya berapa dibagi jumlah makan, ya kan? Jumlah berapa kali makan di 5 orang ini. Oke. Sekarang kita kembalikan ke konsep. Kenapa saya ngomongin makan? Karena kita lagi puasa kebanyakan. Oke. Oke, biar kebayang makanan. Nah, sekarang kita balikin ke travel cost-nya. Ya. Kita punya total surplus konsumen di kolom G berapa tadi 105. Ya. Sekarang yang kita butuhkan adalah rata-rata surplus konsumen per kunjungan, teman-teman. Yang tadi di atas. Caranya gimana? Kira-kira. Kalau kita butuhin surplus konsumen per kunjungan. Berarti yang per respondennya itu dicari dulu ya Pak, per kunjungannya berapa gitu dari surplus konsumennya. Kita udah tahu nih total kunjungannya adalah kenapa komputernya Mas? Oke. Kita udah tahu total kunjungan secara total adalah 178. Ya enggak? Ini kolom B106 ini kan adalah total kunjungan semua responden. Oke. Sedangkan G105 itu adalah total surplus konsumen dari para responden. Kalau kita mau tahu berapa rata-rata surplus konsumen per kunjungan, maka caranya adalah gini bukan Pak, total SK-nya dibagi total orangnya dulu baru dibagi total kunjungan Pak. Oke. Sekarang kita coba. Berarti itu ya, kita coba ya. Kalau kita mau bagi orangnya dulu,
Oke, kita bagi ke total kunjungan, gimana caranya? Bisa dibuat coret-coretan nggak, Mas Maulana? Atau saya aja yang share screen? Coret-coret apa Pak? Dia notet. Iya. Oh iya Pakai silakan. ya boleh ya. Ntar dulu. Layar saya mahal. Coret-coret. Saya perlu tuliskan, Pak. Boleh. Tulis aja tuh di layar sebelah kanan ya. Bisa nggak? Oke. Oke. TSK. Tersangka ya. Kok dihapus? Nah, tersangka dibagi jam berapa nih? Nanti itu hasilnya jadi langsung ke yang paling bawah ini, Pak. Tadi. Oke. Nanti aku coretan. Annotate. Oke. Saya tambahin ya. Misalnya total konsumennya gitu ya. Ada TK-nya berarti total responden. Total responden 10. Total kunjungan berarti total kunjungan dari semua responden kan? Ya nggak? Iya, Pak. Oke, Respondennya misalnya 100, Pak. Oke, Oh, misalnya 10 iya. dulu ya, biar gampang ya. Oke. Misalnya respondennya 100 deh. Ya. Total kunjungannya misalnya 178. Oke. 178 ini adalah total kunjungan dari semua responden yang ada di sini, ya enggak? Oke. Sekarang kita ganti jangan total surplus konsumen deh, supaya kebayang. Oke. Sekarang bayangin kalau kita ambil jatah lain adalah total uang yang dikeluarkan ketika jalan-jalan ke sini. Supaya gampang, kan saya nggak mau pakai ini, kita bisa pakai angka yang lebih, bisa kita pakai tangan aja. Oke. Kita buat di sini misal total responden ada 10. Ya. Total kunjungan kira-kira berapa? Sebutin deh angka deh, Masjid. 20, Pak. 20. Ya. Ini total kunjungan. Ya. Berarti rata-rata setiap responden datang 20 kali, ya kan? Oke. Misalnya jumlah uang yang dikeluarkan secara total oleh 10 responden itu adalah misalnya 100 juta. Bayang ya, saya balik ceritanya. Total uang yang dikeluarkan 100 juta. Oke, jadi 10 responden ini ngeluarin uang 100 juta selama di tempat wisata. Oke. Ada 10 responden dan total kunjungan 20 kunjungan. Oke, sekarang pertanyaan pertama. Berapa rata-rata pengeluaran, saya bilang expense per responden? Caranya gimana? Total yang dikeluarkan 100 juta dibagi total respondennya, Pak. Oke, 100 juta per 10. Berarti masing-masing responden ngeluarin uang 10 juta. 10 juta. Enggak. Oke. Sekarang pertanyaannya kita samain sama surplus konsumen. Sekarang saya butuh rata-rata expenditure, rata-rata pengeluaran per kunjungan. Berapa? Jadi setiap kunjungan, ya, setiap ada kunjungan, dia berapa kali ngeluarin? Berapa jumlah rata-rata expense? Caranya gimana? 100 juta bagi 20, Pak. 100 juta bagi 20. Jadi dari setiap kunjungan, itu masing-masing ngeluarin 5 juta. Oke. Sama nggak dengan rumus ini? Kita logika aja nih. Oke? Dari 10 responden, punya 20 kunjungan,
dia secara total ngeluarin uang 100 juta. Ya. Kita nggak nentuin berapa orang A, berapa orang B, berapa, nggak perlu. Tapi kita tahu bahwa setiap responden ya sampai sana itu ngeluarin uang rata-rata 10 juta. Oke, fix. Sampai sini ada yang berbeda pendapat? Oke, males mikir Pak, ya udah anggap aja bener lah. Oke. Oke, kemudian poin nomor 2 yang terkait sama kita butuh rata-rata surplus konsumen per kunjungan. Kita buat proxy, kita buat analogi. Sekarang kita butuh rata-rata expenditure, rata-rata pengeluaran per kunjungan. Oke, jadi kita mau tahu setiap kunjungan itu orang ngeluarin duit berapa sih? Apakah kita pakai 100 juta per 10 dibagi 20 lagi? Atau kita 100 juta dibagi 20. Jadi menurut teman-teman yang paling pas yang mana? Apaan sama langit, apa sama langit? Tadi yang kemarin. Kira-kira gimana tuh? Kalau menurut saya langsung yang dibagi 20 itu, Pak. Langsung Kan aja, kalau Pak, nggak salah, berarti. Langsung? Yakin? iya, Beda dong sama yang di Excel-nya. iya. Soalnya kan yang mau dicari itu di Excel-nya itu hasil akhir untuk nilai ekonominya rata-rata SK perkunjungan gitu. Jadi buat apa cari yang per wisatawan atau responden gitu? Karena Sebenarnya yang ini juga dicari per menjadi, tahunnya langsung gitu, Pak. Kunjungan ya, ke sebenarnya ini juga yang menjadi concern, kebingungan saya ketika mengerjakan Excel ini. Kita udah punya rata-rata SK per wisatawan, artinya kita udah punya ini. Oke. Ketika kita butuh SK, mungkin yang ini nggak tahu istilahnya. Ini SK wisatawan perkunjungan. Ya kalau kita punya rata-rata kunjungan untuk masing-masing wisatawan. Masalahnya kan udah total nih, oke, total. Dan di atas tadi kita butuhnya adalah rata-rata SK perkunjungan. Oke, jadi buat nanti Mas Yehuda yang akan mengerjakan KTTA ini, silahkan diobrolin lagi sama pembimbingnya. Oke, jadi pembimbingnya saya, bukan kan ya? Pak Yuni kan ya? Oke, kira-kira sebenarnya hitung-hitungannya yang mana nih yang dipakai? Oke, saya nggak bilang si punyanya, sorry, saya cukup ya. Oke, saya coba clear dulu. Oke. Saya nggak tahu kira-kira yang tepat gitu ya, secara akademisi yang mana gitu ya. Tapi dari sisi logika dasar aja, menurut saya kalau kita hanya butuh rata-rata SK per kunjungan, maka ya langsung aja dibagi dengan total kunjungan yang ada. Oke? Oke. Nggak usah khawatir, seperti saya bilang tadi, namanya donasi aja, yang dalam konteks pemberian adalah hal yang baik, gitu ya. Tapi ada yang bilang itu nggak bagus. Oke, jadi ini ada versi saya dan versi teman-teman dari IPB. Oke, terus nanti kita kalau ujian jawabnya pakai yang mana, Pak? Itu yang pentingnya, Kak. Silakan aja. Oke, use your assumption. Oke, kalau menurut kalian ini lebih masuk akal, ya tulis aja di situ. Ya, harusnya rata-rata SK perkunjungan ya total SK dibagi jumlah kunjungan. Titik. Oke, cocok buat saya. Kalau mau copy paste apa ada yang ada di sini, misalnya kalau di ujian, silakan aja, nggak masalah juga. Karena saya nggak bisa bilang ini salah. Kan kalau kita mau ngomong salah harus diuji dulu ya, yang benar yang mana, kenapa ini salah. Jadi saya nggak bisa bilang ini salah, gitu ya. Cuman kok saya agak berbeda cara berpikir dengan yang ada di Excel. Oke, jadi pas kerjain nggak kepikiran nih? Nggak apa. Yang penting ada Excel-nya. Oke lah. Sip, aman. Nggak masalah. Oke, nanti teman-teman hari ini ngobrol. Oke, sip. Kalau gitu, dah bungkus lah. Kita mau masuk ke HPM soalnya. Ya pun juga agak banyak. Oke. Jadi panjang nih, sampai setengah 9. Oke. Perlu break nggak? Perlu break nggak? Jangan deh, ntar kalian pulangnya semakin lama ya. Terbreak bro, terbreak. Hah? Perlu break. Gimana? Perlu, oke. Kalau kita, ya, boleh. Breaknya berapa menit? 10 menit ya? 10 menit kan lumayan. 10 menit aja, Pak. Apa-apa. Oke, siap. Di saya 8.35, berarti 9.35, saya balik lagi. Oke, kita break dulu 10 menit.
Kita lanjut ke HPM, hedonic pricing method, atau di sini hedonic price method, tidak masalah. Oke, kemarin kita masih ngomong mengenai refill, preference method, kemarin TCM udah. Sekarang kita masuk ke tipe atau mungkin pendekatan yang kedua, yang namanya adalah hedonic pricing method. Ada konsep, ada kita outline-nya, mungkin kita sampai nomor 3 kali kita ngeliat waktu, kalau mungkin kan kita bahas sampai contoh sederhana dari penggunaan HPM. Oke. Hedonic, apa tuh teman-teman hedonic itu? Pak, misi Pak. Hedonic itu apa ya? Kayaknya suaranya kecil deh Pak. Sorry. Kayak gini, lebih baik? Ya, aman Pak. Oh iya, sorry. Oke. Sekarang hedonic. Apa teman-teman? Arti hedonic itu apa teman-teman? Googling lah. Gaya hidup hedonik. Nah, orang-orang hedonis. Sering kita dengar kata-kata kayak gitu. Apa itu hedonik? Pak Adi, mohon maaf suaranya kembali agak kecil gitu, mungkin kurang dekat ke mic mungkin Pak. Oke, siap. Sebentar, kita coba. Mungkin nggak connected kali ya. Masih kecil suaranya. Gimana? Direspon dong. Suaranya gimana? Masih Pak. Masih kecil. Oke. Kalau gitu. Ada. Tes. Siap, bagus Pak. Tes. Yang benar. Tadi kata kamu bagus, kata Andika enggak. Udah. Yang lain teman-teman. Bagus Pak. Kalau saya udah Pak. Gitu. Oke. Kita coba sambil share screen. Jangan gara-gara share screen ya tadi. Oke, sampai sini. Oke. Suara oke. Ada yang perlu diperbaiki? Oke Pak. Oke. Sip. Sekarang hedonis. Hedonik itu apa teman-teman? Udah googling? Apa yang keluar setelah kalian googling pertama kali? Tentang kesenangan dan kenikmatan yang merupakan menjadi tujuan hidup manusia, Pak. Oke. Hedonik itu kesenangan sebagai tujuan hidup manusia. Oke. Yang lain? Ada hasil pencarian yang lain? Hasil riset yang lain? Riset 1 ngomongnya ini kesenangan. Nggak nemu? Kepuasan mungkin Pak. Oke. Kepuasan, oke. Jadi kalau ngomongin hedon, itu hedonis, ya. Itu katanya nih ya. Orang-orang yang suka jalan-jalan menghabiskan malamnya di diskotik gitu ya. Kaum hedonis tuh. Oke. Intinya adalah pleasure, ya. Kesenangan. Ya, jadi kita akan hubungannya apa nih Pak hedonic pricing method? Nah, saya juga bingung pertama kali bertemu dengan istilah ini mungkin di awal 2020 ya, terus sempat bikin uji coba riset dengan Pak Agung waktu itu menggunakan HPM ini. Ya, apa sih sebenarnya hedonic pricing method? Apa hubungannya sama penilaian? Ya. Nah, HPM ini ya itu berasumsi ya bahwa katanya barang-barang itu punya beberapa komponen, punya beberapa karakteristik. Ya. Nah, kita akan nyari komponen atau karakteristik yang memberikan tadi kepuasan. Oke. Jadi ada suatu barang, bayangin aja barang dulu, gitu ya. Itu terdiri dari beberapa komponen, tapi kita mau menilai bagian dari hedonic pricing methodnya.
bagian yang memberikan kita pleasure. Oke. Ini adalah spare part iPhone kalau kita pecah-pecah. Berapa harganya sekarang iPhone 12 itu? Saya harganya aja nggak tahu ya. Berapa? 10 juta? Belasan mungkin Pak, 13. Belasan, 11. Oh, 13, oke. Misalnya 13 juta. Misalnya 13 juta. Sorry, saya tadi belum sempat googling ini berapa harganya. Ya, tapi ini adalah dalemannya iPhone 12 Pro Max lagi. Namanya panjang banget ya. Ada yang nggak Pro dan ada yang nggak Max mungkin iPhone 12 ini. Ini udah Pro terus Max. Maksimum. Di pasaran dijual harga 13 juta. Kalau kita pecah-pecah ke komponennya, ya, berdasarkan salah satu sumber gitu ya, itu tuh harga komponennya, harga spare part-nya itu hanya sekitar 50 sampai 60% dari harga jualnya. Let's say kita lihat harga 6 jutaan. Oke. Jadi misalnya kita diminta untuk menilai, teman-teman misalnya nggak tahu nih, ya, si iPhone bingung, ya, mau ngeluarin iPhone 13 harganya kira-kira berapa? Dia bilang, ya sesuai dengan perkiraan kamu untuk iPhone 12 berapa deh. Oke. Padahal harga spare part-nya itu cuma 6 juta. Jadi ini spare part-nya kalau dipecah-pecah gitu ya, kita hargai ini berapa dolar, atau beberapa sumber itu 50% sampai 60%. Let's say kita bilang 6 juta. Kira-kira 6 juta sisanya dapat dari komponen apa, teman-teman? Nah, teman-teman gimana? Selaku pengguna handphone. Brand-nya, Pak. Brand, merek. Oke. Yang lain? Tapi brand itu udah bisa ngomong macam-macam ya. Brand itu bisa bikin ganteng, Pak. Ya nggak? Pakai iPhone itu, ya, kalau kita megangnya begini-begini, ya, dilihatin sama semua orang, ya, udah bikin ganteng tuh, ya. Kata Faris sih gitu. Oke, brand mewakili lah ya. Logo buah apel itu, yang katanya digigit sama seseorang, siapalah itu ya, itu sudah punya nilai jual tersendiri. Oke, kira-kira apa lagi yang bikin orang mau menghabiskan 6 juta sisanya, padahal harga di dalam handphone cuma 6 juta. Merek. Oke lah. Buat orang yang nggak peduli sama merek, apa yang dia sebenarnya perhatikan? Mungkin kenyamanan dipegang, Pak. Flexing, Pak. Apa? Sorry, nggak dengar? Flexing. Apa itu? Pamer. Oke, ya. Tadi terlihat ganteng. Ya enggak? Apa namanya? Image. Oke. Image. Katanya pemilik iPhone itu apa ya? Saya juga nggak tahu bedanya apa ya. Saya pakai iPhone waktu itu hanya ketika kuliah di luar aja. Itu pun karena memang diperlukan. Karena beberapa orang-orang di sana memang sudah terbiasa pakai iPhone, cara menggunakan iMessage dan segala macam. Meskipun saya nggak begitu mengerti kenapa iPhone begitu mahal. Sebentar. Oke, sorry. Nah, mungkin dari kenyamanan dipegang, kemudian loyalty karena sudah terbiasa pakai iPhone dan sebelumnya. Ya. Jadi dari 13 juta ini bisa kita pecah-pecah ke beberapa komponen. Nah, hedonic pricing method itu berusaha untuk mencari tahu ya, berapa sih ya, masing-masing komponen itu kontribut terhadap si 13 juta itu. Okay. Jadi hedonic pricing method itu sebenarnya bukan hanya untuk menilai STA aja. Ada salah satu paper yang saya lihat itu menilai barang selain properti. Handphone ada, mungkin dulu tuh modelnya beatbox atau mungkin segala macam yang bisa kita pecah-pecah ke beberapa komponen. Ya, jadi hedonic pricing method itu memecah satu unit ke beberapa komponen atau ke beberapa karakteristik dan mau lihat berapa sih value ya, price-nya dari masing-masing komponen tersebut. Oke. Dalam konteks
sumber daya alam, oke, maka si hedonic pricing method ini mencoba membreakdown lingkungan, ya, dia mengambil salah satu bagian komponen dari lingkungan dari barang lain yang punya nilai pasar. Oke, kenapa? Karena secara itu mungkin nilai pasar tidak gampang untuk dilihat. Oke. Nah, barang apa sih yang memiliki nilai pasar dan ada komponen lingkungannya? Oke. Dari contoh ini, gitu ya, maka kita bisa menilai. Contohnya, saya mau tahu berapa sih, gitu ya, biaya komponen kebisingan dari pesawat. Berapa harga dari apa nih? Odornya apa odor? Odor itu apa, teman-teman? Odor apa odor? Googling. Ya, karena di sini pakai istilah bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris tuh semua bisa di-translate. Bau. Oke, ya, itu adalah aroma tidak sedap dari si hewan. Berapa? Kita mau melihat berapa value-nya dia. Oke. Kemudian kalau kita, kemudian kita mau tahu berapa sih manfaat yang didapat dari kalau ada penambahan jumlah pohon. Berapa amenity itu apa? Amenity itu sesuatu yang membawa hal baik, kesukaan, gitu ya, dari urban wetlands. Itu tanah yang subur. Ya, ini di Australia kalau nggak salah istilah wetlands ya. Ini di daratan yang lain seingat saya dulu ingatnya Australian wetlands. Oke. Si HPM ini ya mencari barang lain yang mempunyai harga, gitu ya, punya pasar, berarti ada harganya, ada jual beli di bidang itu, tapi ada hubungannya sama ini, sama pohon. Umumnya dalam konsep SDA, bukan umumnya mungkin ya, mungkin satu-satunya kali ya, dalam konsep SDA, maka hedonic pricing method menggunakan harga properti, harga rumah. Kenapa? Karena harga rumah itu nanti akan dipengaruhi tuh, kalau rumahnya dekat dengan peternakan, baunya itu akan mempengaruhi harga rumah. Kalau rumahnya itu banyak pohon di sekitarnya, akan meningkatkan harga rumah karena udaranya lebih segar. Kalau dekat bandara, nah ini plus minus nih. Kalau dari segi akses, lebih mahal. Tapi dari segi kebisingan, ya mungkin itu akan menurunkan nilai rumah. Oke. Jadi konsep HPM itulah berusaha membreakdown beberapa komponen dari satu barang. Dalam konsep SDA, karena kita mau menilai lingkungan, ya, barang tertentu yang punya komponen lingkungan dan punya harga itu adalah properti. Oke, lanjut. Sama nih ngomongnya ya. Bahwa kajian kalau kita ngomong HPM, maka dia akan melihat ya bagaimana seseorang gitu ya membeli properti. Kenapa? Ketika seseorang membeli properti, dia akan mempertimbangkan apa? Akses, selain luas dan bentuk bangunan ya, dia akan memperhatikan akses, dia akan memperhatikan lingkungannya, dia akan memperhatikan karakteristik lingkungan, airnya, okay? Sehingga kita bisa bilang bahwa untuk dari satu rumah ini akan kita pecah-pecah ke beberapa komponen, okay? Dan nanti kita akan lihat apakah komponen tersebut mempengaruhi harga rumah. Okay. Kalau kita ngomongin penilaian properti konvensional, maka kita akan melihat dari besarnya rumah, luasnya tanah berapa, terus bangunannya dibangun tahun berapa, apalagi teman-teman. Dasar komponen penyusun rumahnya pakai apa? Pakai bata merah, pakai bata hebel, dan seterusnya. Oke. Nah, HPM itu menambah beberapa komponen baru seperti udara, terus kemacetan, lagi kebisingan, yang terkait dengan apa? Sumber daya alam dan lingkungan. Oke. Nih, HPM merupakan metode untuk menentukan kenyamanan ya dari suatu barang. Tadi kita bilang. Tapi dalam konteks SDA, maka kita akan pakai rumah, harga rumah
sebagai proksi. Oke. Ketika di penilaian properti, sudah ketemu belum dengan istilah HPM, teman-teman? Kalau penilaian properti, teman-teman ngitung dari biaya gitu ya? Belum Pak, masih pasar biaya pendapatan aja Pak. Oke, jadi ngitung dari berapa biaya yang dikeluarkan untuk membangun bangunan tersebut, gitu ya? Betul Pak. Ada penilaian properti residensial nggak? Dapat nggak? Nggak ada mata kuliah tersendiri? Dapat? Ada di Nah, itu. residensial. Oke, nah itu pas ketika kita menilai residensi itu pakai apa? Pakai biaya juga? Atau Pakai data pasar juga bisa, Pak. Pasar sih, Pak. Oke, pakai data pasar. Berarti membandingkan dengan tempat tinggal yang lain. Gitu ya, teman-teman ya? Oke, sebenarnya sama gitu ya. Kita sama-sama mengestimasi harga properti residensial dalam hal ini. Hanya saja kita melihat dari komponen-komponen atau atribut, bahasa di papernya. Atribut yang terkait dengan si rumah tersebut. Oke, sekarang kalau teman-teman punya uang, terus suruh beli rumah, kira-kira sama nggak pilihannya masing-masing orang di sini? Ya, Mas Fahri pilih yang mana, Mas Fahri? Coret deh. Bisa nyoret nggak kamu? Bisa lah ya? Kira-kira Mas Bisa, Fahri Pak. pilih yang mana nih? Ya, pilih yang mana, Rik? Pilih dulu, dipilih dulu. Lihat dulu. Langsung coret nih, Pak. Coret aja, coret. Yang mana nih? Sudah coret. Oke. Yang itu, Pak. Kenapa, Rik? Nggak tahu Ya, sih, oke. Pak. Kayaknya lebih Ya. nyaman aja, Pak. Oke. Oke. Mbak ini yang mana, Mbak ini? Yang kelihatan aja lah di halaman depan lah ini bapaknya. Panggil namanya. Masih milih. Saya mungkin yang ini, Pak. Oke. Oke, yang banyak pohonnya. Ya, biar banyak tamannya nih, biar bisa nanam-nanam. Gitu ya. Kalau istri saya kayak gitu tuh. Saya ngomong pelan-pelan lagi. Banyak banget pohonnya di depan. Ya, kesukaannya adalah menanam pohon. Oke. Satu lagi korbannya. Bareski. Kira-kira Mbak Reski pilih mana, Mbak Reski? Yang di sebelah punya ini. Oke, ya sebelah mana ya? Sebelah atas, Sebelah sebelah kiri. bawah, sebelah Kiri, Pak. sebelah kiri itu yang mana ya? Ini? Iya, Pak. Oke, saya yang sini deh, biar ada air nih. Oke, semua orang punya preferensi masing-masing. Kita ngomongin preferensi lagi. Oke, semua orang punya preferensi masing-masing. Nah, HPM gitu ya, itu sebenarnya mengasumsikan bahwa semua orang punya preferensi terhadap lingkungan. Oke, meskipun nggak semuanya kayak gitu. Ada ketika saya berjalan dari rumah, saya cerita dari rumah saya menuju kampus, itu saya mesti ngeliatin ada jalan tikus gitu ya, itu yang persis di belakang pabrik kimia, pabrik baju kalau nggak salah ya. Itu baunya bau harum yang menurut saya nggak sehat. Tapi perumahan di belakangnya banyak banget. Oke, banyak banget. Jadi mungkin preferensi seseorang tidak sepenuhnya gitu ya dipengaruhi sama jasa lingkungan. Tapi dalam kasus ini, HPM mengasumsikan bahwa seseorang concern sama lingkungan. Dan itu mempengaruhi dia untuk memilih rumah yang mana. Oh, saya sukanya yang futuristik. Nggak peduli ada lingkungan apa enggak. Nah, ini nggak masuk di preferensi kita. Di asumsi kita. Asumsinya adalah semua orang mencari yang lingkungannya bagus. Hari, wah ini udaranya segar kayaknya. Oke. Wah, ini bagus nih, ada lahan hijau. Oke. Saya senang nih, kan ada gemericik air. Misalnya seperti itu. Oke. Jadi ketika kita ngomong HPM, ada asumsi kuat yang dibuat di sini adalah semua orang punya preferensi dan aware sama kondisi lingkungan di sekitar rumah. Oke. Jadi saya bilang tadi bahwa ketika kita ngomongin ketika kita ngomongin HPM, ya, asumsi seseorang dalam membeli rumah itu termasuk ada lingkungan. Ini bisa air juga ada ya, air, udara, terus udara. Terus misalnya hijau, lahan hijau, terus kebisingan, dan seterusnya. Ketika kita ngomong HPM, maka orang-orang mempertimbangkan ini asumsi. Kenyataannya apakah mempertimbangkan? Mungkin enggak. Oke, yang penting dekat sama kantor. Yang penting dekat sama kampus anak saya.
Yang penting dekat sama anak saya, yang penting dekat sama orang tua saya. Oke, banyak hal lain di luar komponen lingkungan. Tapi asumsi HPM adalah dia mempertimbangkan komponen lingkungan. Seperti itu. Oke, lanjut. Berikutnya. Nah, ini ada penjelasan yang cukup panjang nih mengenai HPM gitu ya. Meskipun teman-teman mungkin sudah dapat sedikit banyak mengenai HPM itu apa. Oke, ketika kita ngomong HPM, kita akan melihat perbedaan harga rumah. Oke, kunci pentingnya perbedaan harga yang dipengaruhi oleh kualitas lingkungan. Oke. Ketika kita bilang rumah A sama rumah B sebelah-sebelahan, sama persis jenis rumahnya, maka harusnya dua harga rumah tersebut sama nih. Kenapa? Karena akses air bersihnya sama, gitu ya, udara bersihnya sama. Tapi kalau antara rumah di pusat kota sama di pinggir kota, itu perbedaannya bukan hanya dari sisi akses, tapi dari sisi kota itu bising, keluar rumah udah macet, gitu ya. Di dalam rumah keberisikan sama suara motor. Oke, kalau di pinggir kota mungkin keberisikannya sama tukang roti yang lewat doang. Oke. Nah, di HPM itu melihat dari sisi lingkungannya. Jadi nanti ketika kita ngomongin price, ya, itu bukan hanya dari sisi yang sifatnya akses, gitu ya, luas tanah, dan seterusnya yang pasti mempengaruhi price, tapi juga kita tambahkan apa tadi? Udara, air, lagi api dan angin enggak ya? Maksudnya kebisingan dan seterusnya. Jadi kita ngelihat dari amenity-nya tadi. Bagaimana lingkungan mempengaruhi pleasure-nya seseorang. Kehedonikannya itu dilihat dari lingkungan. Seberapa besar lingkungan memberikan pleasure buat si pemilik rumah. Ya, sebenarnya cukup kuat nih. Tapi itu yang terbaik yang bisa kita temukan saat ini. Oke. Kalau ada perbedaan, maka kita bilang, oh kalau antara rumah A sama rumah B, rumahnya sama, gitu ya, tapi yang B lebih memberikan kualitas udara yang lebih bagus, maka selisih harganya kita bilang adalah itu benefit dari si lingkungan. Oke, sip. Urusan individu sama, sudah diomongin. Oke. Jadi kesimpulannya menurut saya, bahwa si HPM ini, gitu ya, itu melihat harga properti yang tadi katanya reveal, karena ini reveal method, reveal state method, reveal preference method, ya, maka dia melihat bahwa harga properti itu, ya, itu mencerminkan si kualitas lingkungan yang ada di sekitar rumah. Oke, lanjut. Ini konsep ekonometrik nanti kita bahas ketika ngomongin contoh penerapan. Nah, ada beberapa paper lain yang lebih baru, ya. Bahkan di Indonesia juga ada banyak, teman-teman. Tapi kita lihat umumnya sama. Ketika membagi atribut dari suatu rumah, gitu ya, maka kita bilang itu ada karakteristik dari si properti tersebut. Tadi ada luas bangunan, luas tanah, apakah kepemilikannya seperti apa. Oke. Ini mempengaruhi harga rumah nggak? Mempengaruhi. Ya, jelas ini mempengaruhi. Oke. Tapi selain yang poin atas ini, selain poin nomor 1, itu juga ada atribut lain. Oke, contoh, selain jenis bangunannya, kita melihat apa? Fitur-fitur yang disediakan oleh rumah. Di mana akses ke jalan utama, ada sekolah apa enggak yang dekat, dekat sama stasiun kereta enggak, dekat sama airport apa enggak. Oke, kemudian tetangga-tetangganya gimana nih? Penting nggak nih? Penting. Beberapa orang cenderung memilih tetangga yang baik-baik. Oke, taunya dari mana? Ada beberapa proksi, silan, suku, ada banyak penelitian yang membahas mengenai hal ini. Oke. Yang ketiga yang menjadi fokus kita adalah mengenai karakteristik lingkungan. Atau kalau bahasa di beberapa paper adalah bahasanya amenity. Oke. Tingkat amenity seperti apa? Tadi ada kualitas udara, oke, dekat sama pabrik apa enggak, dekat sama jalan raya apa enggak. Karena kalau dekat jalan raya, macet lagi, pasti udaranya nggak enak dihirup. Kalau di daerah pegunungan, udaranya lebih jernih. Oke. Kualitas air tanahnya, airnya gampang nggak? Airnya keruh apa nggak? Airnya bau atau nggak? Polusi,
dan seterusnya. RTH-nya apa ya? Saya nggak tahu. Oke, jadi dalam melihat harga rumah, kata si Henley ini, dia melihat, oh rumah ini dipengaruhi oleh 3 hal penting. Jenis rumahnya sendiri, fitur dari rumah, dan lingkungan dari rumah. Oke, saya rasa semua sampai sini masih sangat masuk akal. Oke, sampai sini mau tanya dulu teman-teman. Kebayang HPM apa? Oke, nah HPM nanti akan membreakdown nih. Berapa sih pengaruh luas lahan terhadap harga, luas bangunan berapa, akses itu pengaruhnya seperti apa, kualitas udara seperti apa, itu akan dipecah-pecah ke beberapa komponen, kemudian melihat bagaimana dia mempengaruhi si harga rumah. Oke. Nah, udah keluar suaranya? Oke, nggak penting-penting amat, tapi ini ada di slide. Dia bilang bahwa fungsi hedonic price itu adalah namanya ini diminishing returns. Kalau dulu di ekonomi ada marginal diminishing of returns. Sama. Ini juga yang mau diomongin sama si fungsi hedonic price. Ada keterangannya di sini, bagus nih. Sudah cukup lengkap slide-nya. Yang bilang bahwa semakin bagus environment, itu harganya semakin naik. Oke, jadi kalau udaranya bersih, air tanahnya bagus, nggak berisik, view-nya bagus banget, gitu ya, maka itu harga rumahnya akan semakin tinggi. Tapi, ya, semakin banyak service, semakin banyak jasa lingkungan diberikan untuk suatu rumah, ya, itu mempengaruhi harga semakin sedikit. Kenapa? Ya sama dengan marginal diminishing of returns. Ketika kita buka puasa, gitu ya, itu minum seteguk itu rasanya wah enak banget. Apalagi kalau teh pucuk, ya, atau es belewah, oke, atau apa lagi, ya, enak banget, ya. Setelah kita tegukan gelas kedua, gelas ketiga, gelas keempat, sampai gelas ke berapa belas, semakin lama, semakin kembung. Oke, semakin rasanya biasa aja. Ya. Ketika puasa ngeliat iklan minuman, wah kayaknya enak banget. Oke, pas sudah malam, biasa aja rasanya. Oke, jadi kalau semakin banyak barang yang diberikan itu aja, oke, maka dia akan memberikan return yang semakin lama semakin sedikit. Sama dengan konsep environment ini. Ya. Kalau kita punya taman 2 meter, gitu ya, 2 meter persegi, wah tuh enak banget tuh bisa nanam macam-macam. Nambah 5 meter, wah tuh lebih enak lagi tuh. Tapi kalau udah punya tanahnya 1 hektar, gitu ya, nambah 100 meter udah nggak dianggap. Nambah 2 itu udah nggak dianggap, karena udah nggak kelihatan. Oke, jadi semakin banyak jasa yang diberikan, harga semakin naik. Tapi rate-nya, gitu ya, semakin lama semakin kecil. Oke, maksudnya dimaksud dengan marginal diminishing of returns. Oke, sama dengan konsep ekonomi lah. Oke. Masih ngomongin hal yang sama, gitu ya. Ketika kita ngomongin rumah dari sisi konsumen, maka yang dilihat bukan hanya tadi karakteristik di bangunannya, tapi juga beberapa atribut lain. Nah, konsep HPM, ya, kita mau ngelihat bagaimana lingkungan mempengaruhi harga rumah. Kalau ternyata lingkungannya sangat mempengaruhi harga rumah dan ada nominal angkanya, maka kita bisa memvaluekan, menilai, oh buat konsumen yang beli rumah ini, gitu ya, mereka menghargai si kebisingan, ya, itu sebanyak 2 juta rupiah, misalnya. Kalau beberapa planet menghitung lagi per miligram karbon dioksida yang keluar, nah misalnya gitu. Jadi ada rumah di Jakarta Timur, misalnya, dicari beberapa harganya, kemudian dicari tingkat CO2 di Jakarta Timur. Dibandingkan dengannya ada luas rumah. Kemudian ada lagi kebisingan, pakai ukuran berapa desibel. Nanti dibandingkan. Oke. Dilihat apakah 2 variabel ini mempengaruhi harga di Jakarta Timur. Nanti kita coba hitungan sederhananya pakai Excel.
jam 9.17 masih cukup. Oke. Sedikit notasi ekonomi yang nggak penting-penting banget sih, tapi kita sampaikan aja bahwa kita mau ngomong nih, bahwa harga rumah, pricing of the house, gitu ngomongnya gitu kali ya, bahwa harga itu dipengaruhi oleh beberapa karakter tadi yang pertama. Karakter pertama, ini karakteristik lahan, tadi jenis rumah, luas tanah, jenis unsur penyusun bangunan, dan seterusnya. Jumlah kamar mandi, jumlah kamar tidur, itu yang saya rasa menilai harga rumah secara konvensional. Yang Y, tadi bagian kedua itu ngomongin mengenai akses. Okay. Akses ke stasiun, akses ke terminal bis, akses ke sekolah, akses ke rumah sakit, akses ke apa lagi biasanya central business district. Nah, ini kita ngomongin dengan karakteristik lingkungan sekitar. Komponen terakhir yang mau kita pecah-pecah adalah karakteristik lingkungan. Oke, nah ini yang sebenarnya menjadi variable of interest dari HPM dalam menilai sumber daya alam dan lingkungan. Nanti ini yang mau kita kapitalisasikan. Kita lihat dia mempengaruhi harga berapa banyak sih. Oke, ada kelebihan dan kekurangan, ada beberapa di slide ini kita lihat. Menurut saya salah satu keunggulan HPM adalah dia gampang mungkin nyari datanya. Ya, tinggal cari harga rumah, kemudian kita estimasi deh. Ya, kemarin saya sempat menggunakan survei gitu ya. Survei dari para pemilik rumah, terus disuruh mereka yang menyatakan kira-kira kualitas udara di sini dari 1 sampai 5 menurut Bapak berapa? Kualitas airnya gimana? 1 sampai 5, suruh kuesioner. Oke. Enaknya adalah HPM itu kita bisa mengkuantifikasi sumber daya alam dari harga yang sudah pasti ada di pasar. Oke. Relatif lebih mudah lah. Oke. Ketimbang kita harus mengestimasi dari travel cost method, menurut saya. Tapi masalahnya HPM ini nggak bisa dipakai untuk menilai tempat wisata, nggak bisa dipakai untuk menilai hutan. Oke. Secara tidak langsung ini hanya melihat lingkungan yang ada di sekitar properti kita, yang ada di sekitar rumah. Oke. Beberapa kelemahan nih tadi, hanya ngomongin mengenai harga rumah aja, ya karena HPM proksinya mau nggak mau harga rumah. Oke. Capture. Oke, dia hanya mencari tahu gitu ya bagaimana perbedaan yang terkait dengan environmental attributes. Oke. Kemudian kita punya asumsi bahwa orang-orang itu memilih gitu ya itu secara bebas. Padahal nggak semua orang itu bisa beli rumah memperhatikan segala sesuatu. Kan terkait apa? Terkait budget. Ada yang punya budgetnya pas-pasan gitu ya. Dia maunya rumahnya di dekat orang tuanya, ya udah dibelilah di situ. Meskipun di situ ada bau dari pabrik, seperti yang saya bilang tadi. Jadi ada beberapa asumsi HPM yang terlalu kuat ya supaya HPM ini bisa dipakai sebenarnya. Tapi it's fine. Asumsi itu adalah bagian dari proses penelitian dan pengambilan kesimpulan. Oke. HPM katanya kompleks, tapi ada kata-kata relatively. Kompleks kenapa? Karena harus melibatkan proses penghitungan secara statistik. Iya juga. Ya, mau nggak mau nih ada konsep regresinya. Tapi kata-kata relatively sebenarnya masih bisa dipelajari. Oke. Lebih bagus lagi kalau kita punya data yang banyak. Semakin banyak data, semakin banyak mewakili populasi, nanti kesimpulan yang diambil semakin mendekati kebenaran, nggak bias lagi. Oke ya? Jadi pasti semua metode punya kelebihan dan kekurangan. HPM ini enak, dalam arti kita punya harga yang benar, gitu ya, harga rumah, jelas. Tapi kesulitannya adalah sebagaimana yang saya tampilkan di 5 poin ini. Di kelemahan HPM di slide yang saya kirimkan itu juga ada, cuman kayaknya lebih sulit dimengerti dibanding apa yang ditampilkan di tayangan ini. Tugas kelompok, oke nggak usah, kita lewatin aja ya, tadi udah. Sekarang gimana cara menggunakan hedonic price method? Step by step gitu ya, kumpulin data, bikin fungsi harga, membuat implicit price, dan menghitung surplus konsumen. Dan mungkin tidak perlu detail ini kali ya. Nanti kita coba bagaimana konsep penggunaan HPM menggunakan data yang sangat sederhana. Nanti kita lihat. Ada beberapa asumsi gitu ya.
yang menyatakan bahwa buyers gitu ya, membeli rumah gitu ya, itu benar-benar bisa mempengaruhi fungsi harga. Padahal saya bilang tadi bahwa orang itu beli rumah bukan hanya melihat dari kondisi rumah aja, ya nggak? Ada pertimbangan lain, pertimbangan budget misalnya yang paling penting. Di HPM ini menganggap bahwa semua orang itu bisa milih untuk beli rumah seenak-enaknya aja. Ya, asumsi mereka apa? Orang ya akan beli rumah dengan kondisi lingkungan yang paling bagus. Oke, padahal mungkin itu nggak pernah ada di otaknya para pembeli rumah. Oke. Kemudian ada multi call, oke deh, nanti ngomongin statistik kita sama auto correlation, itu bagian dari asumsi statistik, untuk sementara kita skip dulu. Oke, contoh penggunaan HPM. Ada beberapa nih, ada punya Tapsuan, ini kayaknya buku acuannya di IPB, Tapsuan. Dia melihat urban wetland di Australia, oke, di Australia. Oke. Dia menggunakan konsep HPM untuk menilai berapa harga urban wetland. Oke. Cara gimana? Dia ukur jaraknya. Oke. Jadi kalau semakin dekat, maka mungkin dia semakin tinggi, semakin jauh, semakin murah harganya. Karena orang valuing urban wetlands dengan cukup tinggi. Oke. Oke, ada beberapa variabel dipakai di sini. Ada distance dengan wetland, distance dengan beach, dengan pantai, jarak dengan city, apalagi dia, atap rumahnya, umur rumahnya, ada berapa kamar mandi, ada ruang makan atau enggak, dan seterusnya. Ada ruang game atau enggak, ada ruang belajar atau enggak, ada tempat parkir, ada garasi atau enggak, dan seterusnya. Jadi kita lihat dari penelitian ini, yang namanya HPM itu bukan hanya harga rumah dibandingkan dengan udara, air, suara, enggak. Tapi juga mempertimbangkan yang namanya variabel kontrol yang tadi itu. Ada karakteristik lahan dan juga karakteristik apa tadi? Lingkungan sekitar. Oke, terlihat di sini. Dia pakai jarak ke beberapa fasilitas, karakteristik lingkungan sekitar, karakteristik propertinya, oke, plus distance to wetland yang merupakan bagian dari sumber daya alam lingkungan. Oke, apalagi nih, Ekmans, kita lihat variabelnya. Oke, kalau dia ini mau menghitung berapa sih dampak kebauan, apa tadi ya, aroma tidak sedap dari apa ya, animal waste itu bahasa halus di Indonesia apa ya teman-teman ya? Limbah hewan atau kalau ada rumah yang di sekitarnya ada bau-bau hewan yang tidak sedap, bagaimana dia mempengaruhi harga rumah? Ini yang mau dilihat oleh Ekmans 2013. Oke, sampai sini HPM. Ada yang mau diobrolin teman-teman? Jadi intinya HPM itu mencari harga lingkungan, tapi kita ngelihat dari harga rumah. Harga rumah kalau punya lingkungan yang makin bagus, maka dia asumsinya atau ekspektasinya adalah harganya makin mahal. Tapi kalau kondisi lingkungan yang memperburuk, tadi ada bau, ada bising, ada polusi, maka dia akan mengurangi nilai. Sampai sini, ada yang mau double dulu? Ada, Pak. Kalau misalkan tuh, kalau yang saya ambil kayaknya mungkin HPM-nya lebih ini ya Pak, lebih subjektif. Contohnya misalkan rumah saya misalkan dekat dengan danau lah. Itu kan misalkan ada perspektif masing-masing. Mungkin bagi saya, misalkan saya takut gitu, jadi nilainya makin turun gitu Pak. Tapi menurut orang lain mungkin dekat danau tuh bagus, bisa dijadikan sebuah apa ya, bisnis, ladang bisnis. Tapi bagi saya, menurut saya akan lebih turun karena mungkin takutnya ada abrasi, kayak ada erosi, terus ada bencana dan lain-lain seperti itu Pak. Jadi ini lebih subjektif gitu ya Pak. Kita kembalikan ke namanya preferensi. Oke. Jadi ada orang yang senang dengan air, tadi kalau mau danau ya. Dia senang dengan apa namanya? Istilahnya apa sih? Riverside. Oke. Beberapa rumah di Jakarta, saya ngomong di Kelapa Gading, ya,
itu dia dekat dengan laut. Oke. Ada yang menganggap laut itu view-nya bagus. Ada yang menganggap dekat dengan laut itu membawa hoki. Oke. Jadi harga di sana mahal-mahal. Padahal setiap lagi pasang, itu rumah di situ jalannya banjir. Oke. Jadi apakah terkait dengan subjektivitas? Iya jawabannya. Pasti ngomongin preferensi. Oke. Di sini di HPM kita asumsikan bahwa semua orang itu menganggap kondisi lingkungan itu matter buat rumah dia. Bukan berarti subjektivitas dari sisi suka apa enggak aja. Itu juga berasumsi bahwa semua orang itu punya preferensi terhadap lingkungan. Ada nggak yang cuek aja? Ya ada. Ya, ada yang nggak peduli sama sekali, orang di rumah cuma sebentar, nggak peduli dia mau bising, mau bau, mau apa. Saya di rumah cuma numpang tidur doang. Jadi nggak masalah. Nah ini nggak masuk di asumsinya HPM. HPM berasumsi bahwa semua orang itu mempertimbangkan kondisi lingkungan. Kalau tadi contohnya Mas Maulana, yang satu suka danau, satu nggak suka danau, itu sudah memenuhi asumsi HPM. Kenapa? Karena dua orang ini concern sama kondisi lingkungan. Jadi cocok sebenarnya. Ya, malah bagus. Jadi ada variasi. Nama juga variabel, harus bervariasi. Kalau namanya variabel jawabannya sama semua, suka danau semua, jelek nanti hasil penelitian. Oke? Oke. Sebenarnya kita juga tidak harus melihat dari subjektivitas orang. Dari sisi peneliti, kita bisa melihat gini, ini ada rumah, gitu ya. Terus kita bisa melihat dari, kalau bahasa gampang nanti kita coba, kita pakai apakah misalnya udara, suara, air. Oke. Teman-teman dapat data rumah dari data penawaran dari OLX. Banyak data rumahnya. Oke. Kemudian teman-teman pengen tahu gimana sih kondisi udara dari rumah tersebut. Teman-teman klaster aja. Oh, kalau misalnya kita klaster per provinsi. Oh, kalau di Jakarta udaranya jelek. Kita kasih dia udara jelek. 0, 0, 0, 0, 0. Sedangkan yang di luar Jakarta, misalnya kita membandingkan sama di daerah Puncak, di Bogor, sama di Bandung misalnya. Oh, kalau Bogor sama Bandung udaranya bagus. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Jadi kita yang mengasumsikan. Kenapa? Karena kita punya data dari penelitian seseorang menyatakan bahwa udara di Jakarta jelek. Jadi nggak harus juga kita survei ke masing-masing orang, Mas Molan. Suara. Wah, di Jakarta itu banyak mobil sama motor dari pagi sampai pagi. Jadi saya nggak suka sama kondisi suaranya. Oke, no, no, no. Jadi tidak selalu kita harus survei ke pemilik rumah, Mas Molan. Kita bisa juga menggunakan data sekunder. Kita tahu harga, tinggal kita estimasi nih, rumah-rumah tersebut, lokasi-lokasi tersebut, itu karakteristik lingkungannya seperti apa. Oke, di OLX sudah dapat nih, jumlah kamar ada, luas bangunan ada, luas tanah ada, itu bisa dipakai juga. Oke, jadi tidak selalu harus menggunakan survei. Itu ya Mas Bro? Ya Pak, tapi kalau misalkan secara subjektif itu tidak harus mensurvei itu apa ya, mendapatkan judgement nilai yang terbaik itu apakah sudah benar gitu Pak? Oke, contohnya di contoh ini, ketika kita menjudgment apakah di udaranya baik atau enggak, apakah hanya berdasarkan subjektivitas peneliti? Jawabannya jangan. Ketika kita mau menilai rumah di Jakarta itu udaranya bagus apa enggak, kita harus punya referensi lain lah. Oh, ini ada penelitian dari BPS nih, yang menyatakan jumlah polusi di setiap provinsi. Ada loh itu. Oke, entah dia di BPS atau mungkin beberapa riset itu ada yang menyatakan bahwa oh kalau di Jakarta Timur itu jumlah polusinya sekian. Ya, nanti bisa kita buat dalam bentuk Likert juga, dalam bentuk kategori. Jadi bukan berarti tanpa survei variabel-variabel sini peneliti yang menentukan. Enggak juga. Oke, kita pakai sumber lain, kita pakai referensi lain. Oke, kalau data sekunder, maka kita harus cari referensi lain yang sudah dipublish. Selain itu opsi selain kita pakai survei. Kalau misalkan data survei, data primer yang kita dapat itu lebih baik apa? Atau sama Harusnya aja? sih, oke. Tergantung pertanyaan penelitiannya. Kalau kita mau lihat harga secara makro, ya kita mau rumah se-Indonesia. Oke. Maka kalau kita pakai survei, mungkin seumur hidup belum selesai. Oke. Tapi kalau kita mau melihat
jasa lingkungan di satu titik tertentu, misalnya di lingkungan rumah kamu, di satu kecamatan atau di satu kelurahan, maka kita bisa melakukan survei. Itu jadi jauh lebih bagus. Oke, karena kita tidak berestimasi, kita tidak perlu mengestimasi nilai di sini, tapi kita asal menanyakan ke sudut pandang si konsumen. Jadi tergantung dari pertanyaan dan ruang lingkup penelitian. Oke, kalau kamu mau menilainya global, se-Indonesia, se-Jakarta, mungkin kita perlu mikir-mikir nih kalau mau survei. Oke, surveinya mantep nggak nih? Samplingnya pas apa enggak nih? Random atau enggak? Mewakili populasi apa enggak? Ya, jadi kemungkinan kita harus pakai data sekunder. Tapi kalau yang dinilai satu objek wisata tertentu, perumahan di kelurahan tertentu, perumahan di sekitar danau, itu masih cocok kayaknya kita kalau pakai survei. Masih dapat tuh pakai survei tuh. Oke? Jadi samplingnya tuh lebih tepat ke populasi. Oke. Sip. Cocok dia kayaknya. Mau masuk BKF aja malah kalau suka neliti. Ya. Oke, kalau nggak langsung sekolah. Mau Pak, mau masuk BKF Pak. Oke. Sekolah, karena BKF nanti memerlukan analisis dari sisi deduksinya, gitu ya, mencari kesimpulan. Ya mau nggak mau, kamu bisa memperdalam itu dari sekolah. Oke. BKF soalnya memang kerjanya di pengambil kebijakan, perumusan kebijakan, sorry. Insya Allah. Semoga bisa. Oke. Yang lain, teman-teman? Lagi mau diobrolin? Oke, saya tinggalkan sampai sini dulu deh. Nanti kita mulai hitung-hitungan atau kita mulai praktek penghitungan HPM dari yang paling sederhana, ya, dari 4 rumah yang bisa kita estimasi ini. Oke, kalau dari sini nih, kalau saya mau menilai berapa sih, gitu ya, nilai dari si pepohonan ini, kalian bisa mengestimasi nggak tanpa harus regresi-regresian? Bisa nggak kalian estimasi? Bisa harus. Berapa kira-kira? 25.000, Pak. 25.000. Segampang itu. Tahu dari mana? Kita lihat dari harga rumahnya. Oke, harga rumahnya doang, gitu ya, itu 125.000. Tapi kalau rumah tersebut dibangun di sekitar tempat yang punya view, gitu ya, kita bilang view, maka rumahnya naik 150.000. Maka kita bisa bilang bahwa lingkungan ini harganya 25.000. Namanya juga estimasi, valuing. Oke, sekarang kalau saya tanya traffic ini berapa? Traffic. Kalau traffic berapa nih cost-nya jadinya? Kalau kita bilang benefit, kalau traffic berapa cost of traffic? Oh sorry, dari sini dulu deh, biar gampang. Kita udah tahu view ini benefitnya 25.000. Sekarang berapa cost of traffic? Berapa teman-teman kalau dari gambar ini? 25.000 juga, Pak. Oke, di sini berdasarkan kita ngambil proxy dari harga rumah, maka cost of traffic-nya adalah 25.000 juga. Oke, dengan metode yang sama, maka kita bisa kesimpulan nih, berapa cost of pabrik itu apa? Factory, berapa? Kalau kita cost of near factory. Mungkin polusi suara, mungkin polusi udara, yaitu sebesar 25.000. Oke, 25.000 juga. Oke, ini contoh sederhana. Besok kita coba hitung-hitungan ini, tapi kita regresi. Hasilnya sama nggak dengan pendapatnya Fahri dan Mbak Tiara tadi kalau nggak salah ya. Hilang di halaman pertama saya. Oh ya, Mbak Tiara, benar. Oke, sekarang sekilas teman-teman udah bisa menilai nih. Oh, HPM itu cuma gitu doang. Ya, kita ngelihat karakteristik lingkungan, ya, kita menilai karakteristik lingkungan, tapi mengacunya ke harga rumah. Gampang kan? Bilang dong, gampang Pak, gitu. Enggak? Ada yang mesti dipusingin? Ada yang menurut teman-teman susah? Aman, Pak. Oh ya, sip. Ya, saya sudah
berusaha membuat ini gampang. Semoga memang dianggap gampang oleh teman-teman. Oke, cukup sampai situ aja. Nanti kita coba latihan pakai Excel atau mungkin ya, karena di Excel itu variabel yang nggak bisa banyak teman-teman, terbatas dia. Mungkin kalau tidak, nanti saya coba setting dulu ya. Kalau mungkin kan nanti coba kita pakai Stata, ya. Saya nggak, teman-teman bisa dapat Stata nggak? Saya punya Stata Portable gitu ya. Nanti bisa langsung di-install di komputer teman-teman. Yang menurut saya mungkin kepake suatu hari nanti. Tapi nanti mungkin di suatu hari yang akan datang ketika teman-teman perlu Stata, mungkin Stata udah ganti kali versinya ya. Saya pakai versi 16, mungkin sampai kalian udah versi 25 kali nanti. Kita coba besok hitung-hitungan pakai regresi sederhana pakai Excel. Kita coba pakai variabel yang banyak, kita pakai Stata mungkin, karena saya lebih familiar dengan menggunakan Stata. Tapi kita kondisi minggu depan. Minggu depan kita udah libur belum? Belum ya? You wish gitu ya. Kita libur kapan sih teman-teman? Kita masih punya berapa pertemuan lagi sebelum Lebaran? 2. Tanggal 25 itu belum ya? Kita Lebaran tanggal berapa ngomong-ngomong ya? Ada yang tahu? Kalian nggak mudik sih? Biasanya anak-anak sekolah tuh kalau udah mau mudik udah excited banget. Pak, maju dong Pak, ke minggu sebelumnya Pak. Biar kami mudiknya lebih cepat. Nah, biasanya gitu. Jadi kita Lebaran tanggal 2 Mei. 2 Mei. Wah, berarti kita masih punya 2 pertemuan ya? Oke lah, baiklah. Jadi pekan depan kita ngomongin HPM lagi. Sip, kalau gitu saya pamit. Terima kasih buat atensi teman-teman. Ada yang mau dibeli lagi? 1, 2, 3, nggak ada, kita bungkus. Saya foto dulu. Sorry, terlalu bersemangat. Foto. 1, 2, 3. Terima kasih yang udah tampil. Oke. Sip. Kita ketemu lagi pekan depan. Makasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama. Langsung saya tutup ya.